Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Qala Syekhul Mulk rahimahullah taala, nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain. Amin. Ya, minggu kemarin kita telah menghatamkan kitab Lubabul Hadis. Malam hari ini kita kembali membaca kitab daripada Salafun Saleh, ulama-ulama terdahulu. Malam hari ini kita dulu pernah kita belajar kitabnya ini, namanya kitab Mawa'idul Usburiyah. Cuman mudah-mudahan di pertemuan ini dan seterusnya kita diberikan istiqomahan. Kemarin tak sampai khatam gitu ya pengajian kitab ini, mudahan nanti kita bisa khatamkan kitab ini ya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibati lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalatu ala khairil khalqi Muhammadin wa alihi ajma'in. Wa ba'du fa innal 'abda al-mudhnib Muhammad bin Abi Bakar ya rahmatullah ala ba'datul khawdi fi bahri dhunub wal 'asyan talaba ridar rahman. Ya, dibukalah kitab ini tadi, dibacakan alhamdulillah, dibacakan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan berkatalah oleh musannif, yakni pengarang kitab ini, yakni Syekh Muhammad bin Abi Bakar ya. Beliau mengatakan, setelah saya tenggelam daripada lautan dosa dan lautan kemaksiatan karena ingin mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendapatkan pertolongan daripada api neraka dan dimasukkan dalam surga dan ingin mendapatkan daripada jalan-jalan keamanan. Jadi beliau ini tawadhu'nya luar biasa ya. Beliau mengatakan setelah saya tenggelam dengan laut ke laut, itu orang yang soleh ya, orang-orang yang soleh. Tidak mungkin ya orang-orang yang seperti beliau ini sampai sekarang kitab-kitabnya itu dibaca-baca di pesantren di mana-mana ya. Ini kitab beliau ini sudah berapa ratus abad ini, tapi tetap dibaca oleh orang-orang, menunjukkan bahwa yang mengarang itu luar biasa orang itu. Nah, beliau saja mengatakan dia dengan ketawaduan, memang betul-betul beliau mengatakan ya, beliau adalah orang yang mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendapati ya, motivasi beliau itu mendapatkan sebuah hadis ya, daripada Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan Rasulullah SAW daripada guru-guru beliau mengatakan, kata Rasulullah, man jama'a arba'ina haditsan fa fil afwi wal ghufran. Ya, barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka dia akan mendapatkan pengampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang sama seperti kemarin itu 40 hadis 40. Terus tuh kita juga baca hadis yang terdiri daripada 40 bab ya. Nah, di sini pun dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ini salah satu motivasi ulama-ulama terdahulu kenapa mereka tuh mengumpulkan 40 hadis, mengumpulkan 40 bab daripada bab hadis. Dan begitu pula kita sekarang kita baca itu karena kata Rasulullah SAW mengatakan, man jama'a arba'ina haditsan fa fil afwi wal ghufran. Ya, dapat orang tersebut mengumpulkan 40 hadis ya, maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan jadi termasuk orang tersebut bisa menghafalkan 40 hadis ini. Dan sebanyak-banyak dikit-dikit ya, misalnya innamal a'malu binniyat, kan sudah pendek aja ya. Jadi motivasi kita juga selama ini pengajian kita ngapain yang kita bacakan hadis ya,
Mudah-mudahan sebahagian dari hadis yang kita dengarkan, yang kita bacakan itu dihafal ya, sehingga kita bisa mendapatkan, ataupun mungkin tak kita hafal, cuma kita kumpulkan, kita dengarkan guru-guru kita mengajarkan daripada kitab-kitab salafun saleh. Mudah-mudahan 40 hadis yang pernah kita dengar daripada guru-guru kita itu sebagai penolong kita nanti di akhirat nanti ya, diberikan pertolongan melalui telinga-telinga yang pernah mendengar hadis-hadis Rasulullah, daripada mata-mata yang pernah memandang daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau mengatakan di sini ya, beliau mengumpulkan 40 hadis yang sandarkan daripada sanad-sanad yang muttasil yang disampai kepada Rasulullah daripada guru-guru beliau ya, daripada orang-orang yang terpilih, daripada ulama-ulama yang besar ya. Dan juga beliau meriwayatkan daripada setiap daripada ini terdapat min ba'd sahabatil abrar ya, athar. Di dalamnya ada juga cerita-cerita tentang atau perkataan-perkataan dari sahabat yang disebut dengan athar, dan dia menambahkan kepada bab-bab yang berhubungan tentang nasihat-nasihat daripada cerita-cerita yang beliau dengar daripada ulama-ulama yang besar ya, fil akhbari wal athar, daripada hadis dan daripada cerita-cerita disampaikan oleh para sahabat. Asa ayyamana min sakhtin minal jabbar wa yajiduna fil akhir bil hakim sattar bi barakati ma jama'a min al hadits wal akhbar. Bismillahirrahmanirrahim. Min fi wal 'azim minhu farahimallahu man yadhkuru bid du'a wa la yansahu. Amin ya rabbal alamin. Al haditsul awal, kita masuk kepada hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qol. Jadi dalam kitab Muhammadun Nuskuriyah ini nanti diceritakan di awalnya satu buah hadis, lalu di bawahnya diceritakan tentang cerita-cerita yang mungkin dari para sahabat atau daripada ulama-ulama terdahulu yang mencocoki daripada hadis yang disebutkan di atas tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang belas kasihan ya, sesamanya saling mengasihani, sesamanya saling menjalin silaturahmi, itu akan dikasihani oleh mereka oleh Zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Jadi kunci mendapatkan kasih sayangnya Allah, hendaknya kita menjadi hamba yang pengasih ya, hamba yang memiliki belas kasih. Maka kata Rasulullah, irhamu man fil ardi ya, sayangilah apa-apa yang ada di bumi ya, yarhamukum man fis sama, maka apa-apa yang ada di langit akan merahmati engkau. Jadi rahmat itu kasih sayang. Kalau kita balas kasihan kepada orang yang ada di bumi, apa saja itu, daripada manusia, daripada hewan ya, daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan motor dijaga dengan baik, dengan kasih sayangnya Allah. Tengok motor berjemur dikit dimasukkan ke pelataran rumah, tengok pompong tenggelam sedikit ditimba airnya ya. Pikirkan ya, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan-hewan dan apa saja yang anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah akan mengasihani kita. Apa saja yang ada di langit pun juga mengasihani kita, daripada malaikat-malaikatnya Allah yang siang malam selalu mendoakan kepada orang-orang yang soleh, yang malaikat kadang-kadang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendoakan satu orang, yang orang tersebut ya
bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang tersebut daripada menuntut ilmu, ya itu selalu, ataupun daripada tulisan-tulisan daripada kebaikan yang ditulis oleh orang-orang tersebut, Allah ciptakan malaikat-malaikat yang mendoakannya sampai hari kiamat. Ya, Masya Allah, kita dibentuk kasih sayangnya malaikat itu tadi, mendoakan kita mendapatkan rahmat dan pengampunan. Al-khabaru bitamamih, ya hadis ini sempurna. Wafi, ya daripada cerita yang mencocoki daripada cerita dari atas, ya hikayatun an Umar radhiyallahu taala, cerita tentang Sayyidina Umar ya radhiyallahu anhu, ya. Sayyidina Umar ini dikelar ya Sayyidina Umar Al-Faruq, ya. Al-Faruq. Kalau Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kalau Sayyidina Umar Al-Faruq, ya. Kalau Sayyidina Utsman ya dan Nuraini, ya. Kalau Sayyidina Ali Al-Murtadha, ya. Daripada Khalifatul Rasyidin yang memiliki daripada gelar-gelar yang sangat indah, Al-Faruq, ya. Orang yang sangat membedai antara kebaikan dan keburukan, ya. Orang yang menengah-nengahi, ya, selalu bisa membedakan antara baik dan buruk. Suatu hari beliau yamshi fi sakakil Madinah. Beliau sedang berjalan di gang-gang daripada kota-kota Madinah. Maka beliau melihat anak kecil yang memegang uspurin, ya. Karena fi yadihi uspurun, ya. Di tangannya itu memiliki burung pipit. Zaman kita sekarang nih, ya kan, hewan-hewan liar itu kadang dijadikan mainan budak-budak, ya. Di kota Madinah itu ketemu burung pipit, ditangkap tadi anak kecil, dimain-mainkannya. Kalau kita sekarang mungkin kepiting lah, ya, tangkap kepiting di bawah atau ditangkap, dimasukkan ke dalam bag, sandang lah, ya, pokoknya dimainkan. Bahkan yang Abu Bihya sedang memainkan daripada burung itu. Tapi ketika Sayyidina Umar melihat tersebut, beliau merasa kasihan, ya, merasa kasihan kepada burung pipit tadi. Ya, mungkin kakinya diikat, diterbangkan kemana, ya, setelah itu ditarik pula lagi, ya. Kalau kita kan kayak itu tuh, kalau kecil itu punya burung itu kan, ya, burungnya diikat, tarik, diikat pakai tali yang sampai 10 meter, baru terbang kemana gitu, baru ditarik lah. Nah, Sayyidina Umar dengan hal tersebut beliau merasa kasihan, sehingga beliau pun membeli burung pipit tersebut kepada anak kecil tersebut, dan juga fa'aqaqaha, beliau membebaskan burung pipit tersebut. Cuma dibeli lantas dilepaskan. Maka ketika beliau meninggal dunia, ya, melihatlah para ulama dalam mimpinya, ya, bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fasa'alu, maka beliau pun bertanya kepada Sayyidina Umar. Artinya riwayat mimpi ini sering, ya, bukan hanya ulama 1-2. Ulama itu sering sekali bertemu dengan Sayyidina Umar, ya, sehingga ditanya kepada Sayyidina Umar keadaannya ketika berada di dalam kuburan. Mereka bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perlakukan terhadap engkau, apa yang Allah perbuat terhadap engkau. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ghafarali wa tajawaza anni, Allah mengampuni dosaku dan Allah menghapus, ya, daripada kesalahanku. Ditanya para ulama tersebut kepada Sayyidina Umar, sebab apa engkau diampuni dosa-dosanya? Bi ayyi syai'in? Maka kata beliau, bijudik au bi'adlika au bi zuhdik. Engkau diampuni apakah sebab engkau orang yang
pemberani, ya, orang yang wabi adalik atau orang yang adil, wabi zuhdik, ya. Apakah sebab engkau itu orang yang zuhud terhadap dunia? Sayyidina Umar ini terkenal orang yang adil, ya. Seperti yang kita ceritakan sering tuh, beliau itu punya anak, yang anak itu salah tapi beliau tetap mengkisosnya, menghukum beliau, ya. Menghukumnya. Kalau zaman sekarang ini payah, ya. Anak pemerintah dilindungi, iya kan, dihukum 5 tahun penjara, diponis sekalinya ketemu di Bali jalan-jalan, kan lucu lah. Karena Sayyidina Umar tidak, ya, sampai meninggal dunia anak beliau itu tetap dihakimi, ya, anak beliau sampai meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia diceritakan bahwa anak beliau itu, ya, melihat daripada lintasan surga. Sebagaimana yang kita bacakan kitab kita kemarin, ketika orang meninggal dunia itu pasti akan dibayangkan tempatnya di mana. Nah, Sayyidina Umar anaknya itu ketika dihukum tadi, ketika terbebas daripada hukumannya sehingga nak meninggal dunia tadi, dicambuk beliau tadi, ya, dilihatkan oleh Allah tempatnya nanti ketika meninggal dunia, ya. Berarti itu hukum itu bukan berarti tidak ada jaminan diampuni, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang zuhud, engkau ini orang yang zuhud, ya, bijudika, atau dengan kedermawanan engkau. Ya, Sayyidina Umar terkenal dermawan, iya kan, keliling-keliling kampung tiap malam itu memperhatikan, ya, kota Madinah daripada penduduk-penduduknya mana yang belum makan, ya. Ketika kedengaran beliau ada yang belum makan, yang tidak punya apa-apa, beliau datang ke Baitul Mal, beliau sendiri yang mengangkat gandum diletakkan ke rumah orang tersebut. Masya Allah, beliau dermawan, ya, sebagai seorang pemimpin, ya, bukan mau meras rakyat, memang rakyat itu diberikan haknya. Atau orang yang zuhud, ya. Sayyidina Umar ini terkenal orangnya zuhud. Zuhudnya tidak suka apa istilahnya, daripada keindahan dunia. Ya. Sayyidina Umar itu pernah suatu ketika beliau didatangi daripada raja-raja Persia kalau tidak salah. Ditanya, mana pemimpin Amirul Mukminin, orang paling hebat sedunia, pemimpin orang-orang yang beriman? Itu, ya, sedang duduk, ya, di bawah pohon kurma. Berarti pohon apa gitu, ya. Singgasana beliau apa? Singgasananya di bawah pohon kurma. Kalau raja-raja Persia, masya Allah, ya, raja-raja Romawi, masya Allah, raja daripada itu. Tapi beliau dengan kepemimpinan beliau tidak mau, beliau zuhud, beliau terhadap dunia. Maka berceritalah beliau, maka manakala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni fit turabi wa taraktumuni wahidan fadakhala ali malakan muhibani. Aku ketika ditinggalkan di dalam kuburan, ditutup dengan tanah, kamu tinggalkan dalam keadaan sendirian, maka datanglah 2 malaikat yang sangat berwibawa, sehingga aku pun tercengang dengan kewibawaan beliau. Keduanya tadi, bergetarlah semua sendi-sendiku, ya, sebab daripada kewibawaannya keduanya tersebut, ya, malaikat karena mikir yang menyoal malaikat di dalam manusia di dalam kuburan, ya. Kita kalau misalnya lagi bertemu dengan orang yang sangat berwibawa itu kadang-kadang, ya, bumi pun terasa tak bisa terpijak rasanya, tak terasa bumi ini terpijak katanya kawan, ya. Ada yang gemetaran, ya, gugup lah, ya kan. Suruh ceramah depan orang, baru pertama kali ceramah, gugup nih. Muhammad ya cara ada, rupanya disuruh ceramah baru gugup kawan, gemetaran semua badan. Maka hilanglah akalku, kata Sayyidina Umar, ya. Tak terpikir apa-apa lagi. Ketika keduanya mendudukkanku dan hendak menanya kepadaku tentang soal-soalan,
maka terdengar daripada seruan, ya, kata seruan tersebut, utruka abdi wala takhafahu, ya, tinggalkanlah wahai kalian berdua, yakni Munkar dan Nakir, akan hambaku, ya, jangan engkau takuti, ya, daripada hambaku tersebut, sehingga sesungguhnya aku merahmatinya dan telah mengampuni dosa-dosanya. Li'annahu rahima uskuran fid dunya farahimtuhu fil uqbah, karena dia yang ketika di dunia mengasihani, ya, burung pipit tadi, maka aku pun mengasihaninya, ya, di alam kubur dan di alam kematian, ya, daripada alam-alam kebangkitan dan alam-alam pembalasan, daripada alam-alam siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil kesimpulan, Sayyidina Umar ini orang yang luar biasa. Para sahabat itu, ya, ikut berperang sama Rasulullah itu syaratnya harus hafal Quran. Kalau tak hafal Quran tidak boleh ikut berperang, takutnya menjadi sebab nanti terjadi kekalahan peperangan. Quran hafal, ilmu-ilmu lain hafal, sholatnya luar biasa, ya, ketekunan mereka luar biasa, ya, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan namanya tercatat sampai sekarang, ya, sebagai Khalifatul Rasyidin, bergantinya Rasulullah SAW. Sehingga para ulama mengatakan orang yang mulia setelah Rasulullah adalah Khalifatul Rasyidin, berurut-urutan dengan urutannya. Ya, setelahnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, setelahnya baru Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar ini makomnya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Suatu ketika Sayyidina Umar ini dihidangkan makanan yang terbuat daripada madu, sehingga ditawarkanlah kepadanya. Beliau tidak mau. Kenapa? Aku takut nanti ketinggalan dengan Sayyidina Abu Bakar, ketinggalan dengan Rasulullah, karena Rasulullah waktu hidupnya tidak pernah makan makanan yang enak macam ini. Saking zuhud itu, ya, saking pengennya ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang menyebabkan beliau masuk ke dalam surganya Allah, diampuni dosa-dosanya dalam kuburan? Sebab beliau melepaskan burung pipit yang tadi dimainkan oleh anak kecil. Ya, jadi nggak remeh, ya, jangan anggap remeh. Artinya semuanya amalan beliau itu besar pahalanya. Tapi yang menyebabkan beliau itu diampuni dosanya oleh Allah belum tentu amalan tersebut. Ya, apa yang menyebabkannya? Sebab beliau kasihan terhadap burung pipit. Jadi kita jangan menyepelekan hal yang kecil. Ketemu paku di jalan, dipinggirkan. Ya, berpikir nanti kalau orang terlewat pakai motor, mungkin tercucuk motornya, pecah nanti bannya. Tengok jalan berlubang sedikit, pakunya kurang, kita pakukan. Itu hal-hal yang sepele, ya. Maka hal-hal yang sepele seperti itu kadang-kadang nilai keikhlasannya lebih tinggi. Kita kalau beramal banyak itu, ya, nolong orang nih meninggal tenggelam, kadang terobong-obong sampai kemana-mana. Secara zahirnya besar sekali jasa, tapi sebab ada kata ria, ada sombong, maka tak ada nilai pahala dari sisi Allah. Tapi kalau kita menyingkirkan paku yang lebih dalam dari sikok saja tadi, kadang kita tuh cerita sama orang ataupun kita merasa bangga, kadang-kadang lepas hilang begitu saja. Maka amal yang paling afdal itu adalah ketika kita beramal, kita melupakan amal tersebut. Itu paling afdal amal itu, karena ikhlasnya luar biasa. Ya, wa ma umiru ya'budullah mukhlishina lahud-din. Tidaklah diperintah, ya, untuk
menyembah kepada Allah melainkan mukhlishina lahuddin, ya orang-orang yang ikhlas terhadap agama. Kita disuruh beramal yang ikhlas. Ya. Banyak sekali ada ulama yang namanya Imam Ghazali terkenal daripada orang yang banyak sekali kitabnya dan murid-muridnya, masya Allah luar biasa. Tapi apa ketika meninggal juga sama seperti Sayyidina Umar ini dalam kitab lain ceritakan, beliau itu dilepaskan daripada pengampunan daripada Allah. Sebab apa? Sebab ketika beliau mengarang kitab itu tintanya itu disedot sama lalat yang sedang kelaparan, didiamkan beliau. Ya. Kan orang dulu kan pakai tinta itu kan enak celup baru diangkat tulis, celup tulis. Nah, ada lalat tadi hingga minum daripada tinta tadi sampai kenyang, didiamkan beliau. Itu yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Tapi memang belas kasihannya sangat tinggi. Dalam riwayat juga lain diceritakan suatu ketika beliau berjalan di daun pepohonan, ya, jatuhlah semut ke baju beliau. Setelah jauh perjalanannya baru terasa semut itu ada di bajunya. Nah, ketika ditengoknya baju tadi ada semut, nangis. Kenapa? Ini kasihannya semut ini sudah jauh pisah dengan keluarganya. Aku tak tahu daun di mana, dahan di mana ditinggal. Maksud begitunya memang ulama-ulama kita itu. Makanya bisa jadi wali. Nah, kita ini jangankan semut ya. Ya, jangankan semut ya. Kalau bisa istilahnya tuh apa yang ketemu tuh dibakarlah, dianulah, ya kan? Yang cerita pelacur yang dimasukkan ke dalam Allah, ke dalam surga itu sebab memberi minum anjing yang kehausan. Itu terkenal dia ceritanya. Ya. Jadi jangan remehkan orang lain, ya. Mungkin saja yang kita amal kita banyak nih, sombong dengan amal kita dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang yang amalnya biasa-biasa, beda di ikhlas saja dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya harus ada balas kasihan di dalam hati. Kata Rasulullah, inna awliya Allahi lam yanalu sa'at rahmatillahi ta'ala, ya, istihawa bisakhaw apa, tidaklah manusia itu, tidaklah kekasihnya Allah itu mendapatkan rahmat daripada satu saat daripada rahmatnya Allah, ya, bikasratil ibadah, dengan sebab banyak ibadah, tidak, ya, tetapi mereka bisa khawatan nafsi wal istihawanatu bidunya. Mereka merasa hati yang termawat dan menganggap remeh dunia ini. Orang termawat itu sangat peduli dengan lingkungan, ya. Tengok anjing kelaparan dikasih makan, ya kan? Besok datang lagi nih, tiap hari datang terus, ya. Ada rasa tersinggung, ya. Begitulah, ya, orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, kasih sayangnya kepada Allah sangat tinggi, ya. Masih kok lagi nih ceritanya nih. Suatu cerita diceritakan ini zamannya, ya, pada zaman dahulu ada seorang yang sangat gemar beribadah kepada Allah, ahli ibadah, lewat ditumpukan tumpukan pasir min Bani Israel, daripada Bani Israel. Sedangkan ketika itu Bani Israel, ya, ini Bani Israel ini zaman dulu, ya, orang-orang daripada Bani Israel yang memang beriman kepada Allah, yang mereka tidak melenceng daripada ajaran agama Islam, tidak membunuh nabi-nabi, tidak membunuh Rasul, ya. Jadi Bani Israel ini sangat terkenal karena banyak nabi-nabi besar berasal daripada kaum mereka. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW lahir, berasal daripada bangsa Arab, mereka iri dengan hal tersebut, ya. Dan itu pun diceritakan sebelum-sebelumnya mereka banyak membunuh Nabi dan Rasul dan sebagainya. Tapi ini ceritanya Bani Israel yang
betul, yakni orang yang soleh yang ketika itu hidup di zaman Nabi, yang benar jalannya beriman kepada Allah. Dia sedang berjalan di tumpukan pasir, dan saat itu Bani Israel, ya kafilah Israel ya, itu sedang merasa kelaparan. Kenapa? Karena ketika itu mungkin kemarau panjang, tanaman semuanya mati, tanaman semuanya tidak mendapatkan makanan. Lalu dia ngomong dalam hati, ya, kalaulah ini katanya tumpuan pasir ini merupakan gandum, maka aku akan memberi makan seluruh Bani Israel sehingga dianya merasa kenyang. Cuma ngomong begitulah. Kesiannya hai kaum aku nih, dia sedang banyak kelaparan. Ya, kayak gitulah misalnya nengok ke depan dalam situ. Kesiannya hai orang kampung laut nih, kapal kelapa tak masuk lagi. Kalau aku punya duit, ku belikan kapal ya, biar aku nampung lah. Kenapa biar kaya semuanya orang kampung lah. Kapal laut kata kawannya tak. Nah ketika itu ya Allah mewahyukan ila nabiyyin min anbiya'ihim, ya, dari nabi-nabinya Bani Israel. Ketika itu ada nabi yang diutus, sehingga Allah wahyukan kepada nabi tersebut untuk menyampaikan kepada orang yang ahli ibadah tadi, yang mengatakan kalau lain tadi tumpukan pasir jadi gandum, aku sedekahkan biar kenyang semuanya Bani Israel. Ya, kata nabi tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan, mewajibkan bagi engkau pahala, ya, karena sebab engkau mau kalau kana daqiqan bertasaddaq, kalau anggaplah ini di pasir engkau sedekahkan. Ya, jadi kata Nabi itu, aku ini disuruh nyampaikan kepada engkau oleh Allah sebab engkau berniat menyedekahkan pasir tadi kalau jadi gandum kepada Bani Israel, engkau diampuni dosa-dosanya, engkau diberikan pahala. Nah cuma niat begitu aja, ya. Cuma niat begitu tadi, kayak model kelapa tadi itulah. Kalau lah kali kelapa nih, biarlah aku yang nampung, aku langsung kirimkan keluar nih. Jadi buktinya tak punya duit, rupanya tak ya. Faman rahimah ibadallah rahimahullah fi dzalika al-'abd rahimahullah yaqulu law kana hadha daqiqan syaqqa wajadatu kama law fa'ala, ya. Maka dia mendapatkan pahala walaupun dia tidak bersedekah. Dia cuma berandai-andai, kalaulah dia punya duit, aku kenyangkan seluruh orang di kampung laut nih. Aku sedekahkan kepada janda-janda yang tak punya suami, aku tanggung anak-anak yatim, ya aku berikan orang-orang di pekerjaan, ya. Cuma niat seperti itu. Tapi jangan pula gitu baca begini cuma niat aja, ya. Cuma tak ada istilahnya itu memang ikhlas dalam hatinya, ada rasa kasihan. Ya cuma karena mendengarkan pengajiannya, yang penting niat kata kawannya, nak insya Allah pahalanya nyampai kata kawannya. Apalah ada rupanya kawannya ahli bermimpi, ya, mimpi terus, ya. Akhirnya tak bangun-bangun, ya, dalam keadaan tidur kawannya. Maka juga harus diiringi dengan ikhtiar, dengan usaha, ya, daripada kesungguhan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati yang belas kasihan kepada kita semua, bukan hanya sesama kita, kepada makhluk yang lain, ya, hewan-hewan yang lain juga, kepada rezeki-rezeki yang Allah berikan kita jaga sepenuh hati, ya, sehingga kita menjadi orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadits tsani, hadis yang kedua, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi